Halo, selamat sore. Saya Pendri Gustianto. Kali ini kita akan membahas tentang strategi mitigasi serangan ransomware di era digital. Di era digital yang semakin kompleks, serangan ransomware menjadi salah satu ancaman keamanan cyber terbesar dengan dampak signifikan terhadap individu maupun organisasi. Ransomware menyerang melalui enkripsi data yang menyebabkan kerugian ekonomi, gangguan operasional, dan risiko kebocoran data. Nah, kita akan membahas strategi mitigasi ransomware, meliputi identifikasi ancaman, analisis penyebab kerentanan, serta langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan respon seperti apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah ancaman ransomware. Nah, perkembangan teknologi di era digital memang membawa manfaat besar, tetapi juga meningkatkan ancaman keamanan cyber, termasuk ransomware. Ransomware itu apa? Ransomware adalah malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi korban, baik itu individu maupun organisasi, yang menyebabkan gangguan operasional dan kehilangan data. Serangan ini semakin canggih dengan teknik seperti phishing dan eksploitasi celah keamanan. Di Indonesia, serangan ransomware meningkat yang menargetkan institusi publik dan swasta, seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan, bahkan perusahaan menjadi target dari ransomware. Pertanyaannya, dengan kondisi sekarang, banyak organisasi di Indonesia, bahkan di dunia, belum siap menghadapi ancaman ini, menunjukkan pentingnya strategi mitigasi yang terencana untuk melindungi infrastruktur digital. Dalam menghadapi masalah ancaman ransomware, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diperhatikan. Pertama, banyak organisasi yang masih kurang memahami risiko serangan ransomware dan tidak memiliki kebijakan keamanan cyber yang memadai. Kedua, bahkan di beberapa institusi belum mengadopsi teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, atau sistem pencadangan data yang andal. Ketiga, ketidakmampuan mendeteksi ancaman secara dini membuat serangan ransomware sulit dicegah sebelum menimbulkan kerugian. Keempat, kurangnya pelatihan kepada karyawan dalam mengenali ancaman cyber seperti phishing, meningkatkan risiko infeksi ransomware. Kelima, banyak organisasi tidak memiliki rencana tanggap darurat untuk mengatasi serangan ransomware dengan cepat dan efektif. Sekarang, apa itu ransomware? Ransomware adalah salah satu bentuk malware yang dirancang untuk menginfeksi sistem komputer korban dengan tujuan utama mengenkripsi data. Terenkripsi ini menjadi tidak dapat diakses hingga korban membayar sejumlah uang tebusan kepada pelaku. Biasanya, pelaku menjanjikan kunci deskripsi setelah pembayaran dilakukan, meskipun tidak ada jaminan bahwa data akan dipulihkan sepenuhnya. Ada beberapa varian ransomware. Yang pertama ada WannaCry. WannaCry adalah ransomware yang menjadi perhatian dunia pada tahun 2017. Ransomware ini menyebar melalui kerentanan pada sistem operasi Windows yang tidak diperbaharui. Jika komputer Anda terkena ransomware seperti WannaCry, file-file Anda akan dienkripsi sehingga tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada GrandCrab. GrandCrab adalah salah satu varian ransomware yang aktif pada tahun 2018 yang lalu. Ransomware ini menyebar melalui kampanye email spam, exploit kits, dan situs-situs web yang terinfeksi. GrandCrab menggunakan enkripsi kuat dan mengancam untuk menghapus file-file korban jika tebusan tidak dibayar. GrandCrab adalah ransomware yang didistribusikan melalui toolkit eksploitasi RIG. Selanjutnya ada Ryuk Ransomware. Ryuk Ransomware muncul pada tahun 2018 dan sering ditargetkan pada organisasi besar. Varian ini sendiri adalah varian ransomware yang sering dikaitkan dengan kelompok hacker Wizard Spider yang telah sering meretas pemerintahan, lembaga akademik, layanan kesehatan, industri manufaktur, dan organisasi teknologi.
Selanjutnya ada Maze ransomware. Maze ransomware terkenal karena mengadopsi strategi double extortion. Selain mengenkripsi data korban, Maze juga mencuri data tersebut dan mengancam untuk mempublikasikannya jika tebusan tidak dibayar. Puluhan organisasi telah menjadi korban dari malware ini, termasuk LG, Southwire, dan kota Pensacola. Varian Maze juga sering berkolaborasi dengan kelompok cybercrime lainnya untuk memperluas serangan mereka. Selanjutnya ada Sodinokibi. Ditemukan pada bulan April 2019, ransomware ini juga sering dikenal dengan bahasa nama lainnya itu Sodin. Adalah jenis ransomware yang sangat sulit dideteksi. Ransomware ini mengenkripsi file dan menghapus pesan permintaan tebusan setelah terinfeksi. Pesan tersebut memberitahu korban bahwa harus membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin, dan jika tebusan tidak dibayar tepat waktu, tuntutan tersebut akan menggandakan jumlahnya. Selanjutnya ada Lockbit ransomware. Lockbit ransomware adalah salah satu varian ransomware yang cukup terkenal dalam dunia serangan cyber. Lockbit juga menjadi semakin terkenal di Indonesia saat Bank Syariah Indonesia terkena ransomware tersebut. Ransomware ini dikenal karena tingkat kecanggihannya dan metode operasionalnya yang kompleks. Lockbit biasanya menyebar melalui email phishing, eksploitasi kerentanan software, atau serangan remote desktop protocol atau RDP. Ada beberapa hasil rangkuman saya, contoh-contoh kasus di Indonesia yang terkena ransomware. Yang pertama, serangan pada BSI tahun 2023 yang lalu. Pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi korban serangan ransomware oleh kelompok Lockbit 3.0. Awalnya diklaim sebagai gangguan sistem. Serangan ini akhirnya terkonfirmasi pada tanggal 10 Mei dengan Lockbit menuntut tebusan lebih dari 200 miliar dan mengancam membocorkan 1,5 TB data sensitif nasabah. BSI memutuskan untuk tidak membayar tebusan dan fokus pada pemulihan sistem serta pelindungan data. Kasus ini menunjukkan pentingnya kesiapan institusi keuangan dalam menghadapi ancaman ransomware yang semakin canggih. Selanjutnya, pada tahun 2021 yang silam, pada Desember 2021, Bank Indonesia menghadapi serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok ransomware Conti. Serangan ini menargetkan sistem kantor cabang Bengkulu dan menimbulkan potensi kebocoran data. Meskipun data kritikal tidak dilaporkan bocor, kelompok ransomware asal Rusia tersebut dikabarkan telah mengunggah sejumlah data BI ke dark web. Sebagai respon terhadap insiden ini, BI segera melakukan langkah-langkah pemulihan sistem, audit secara menyeluruh, dan penerapan strategi mitigasi untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Kejadian ini menjadi peringatan bagi institusi keuangan di Indonesia tentang pentingnya memperkuat sistem keamanan cyber untuk menghadapi ancaman ransomware yang terus berkembang. Pada tahun 2017, Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Pada Mei 2017, Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais di Indonesia menjadi korban serangan ransomware WannaCry, salah satu serangan ransomware terbesar di Indonesia. Serangan ini menyebabkan terganggunya pelayanan di kedua fasilitas publik besar tersebut, termasuk akses terhadap catatan medis pasien dan tagihan obat-obatan. Rumah sakit Darmais bahkan terpaksa membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin senilai sekitar 200 juta rupiah untuk memulihkan data yang telah disandra. WannaCry menyebar dengan memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi Windows yang belum diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kasus ini menekankan pentingnya pembaruan perangkat lunak secara rutin untuk melindungi sistem dari ancaman cyber seperti ransomware. Studi tinjauan ransomware merangkum studi terkait ransomware oleh beberapa peneliti. Ada beberapa studi. Nah, prospek penerapan strategi mitigasi ransomware. Penerapan strategi mitigasi ransomware memiliki prospek menjanjikan dalam 3 aspek utama. Aspek teknologi mencakup pemanfaatan AI dan ML untuk deteksi ancaman dini.
serta pencadangan berbasis cloud yang lebih aman. Aspek ekonomi menunjukkan bahwa investasi awal pada keamanan cyber dapat mengurangi kerugian finansial jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan pada pelanggan. Aspek regulasi mencakup dukungan pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mendorong penguatan keamanan sistem melalui panduan hukum jelas. Strategi ini memberikan landasan untuk melindungi infrastruktur digital secara lebih efektif, pencadangan data secara berkala, peningkatan kesadaran keamanan cyber melalui pelatihan, implementasi teknologi keamanan seperti firewall dan EDR, pembaruan perangkat lunak secara rutin, penerapan kebijakan keamanan seperti MFA dan pembatasan akses. Proses penanganan insiden ransomware dilakukan melalui tahapan sistematis untuk memastikan respon yang efektif dalam meminimalkan dampak. Tahapan tersebut meliputi yang pertama adalah fase persiapan, membentuk tim tanggap insiden, menyusun dokumen pendukung, menyiapkan alat analisis, dan mengakses sumber daya online untuk mendukung respon. Terus fase identifikasi dan analisis, mengidentifikasi jenis ransomware, menganalisis sistem terdampak, dan mendeteksi artefak digital, serta mekanisme persistensi menggunakan alat seperti Process Explorer dan Netstat. Fase penahanan, mengisolasi sistem terdampak, menyesuaikan konfigurasi firewall, mencadangkan data, serta mencegah penyebaran ransomware ke sistem lain. Fase penghapusan, menghapus malware dari sistem melalui penghentian proses mencurigakan, penghapusan autostat berbahaya, dan pemindaian antivirus terbaru. Fase pemulihan, mengembalikan sistem ke kondisi normal dengan deskripsi file, validasi sistem, monitoring jaringan, pemulihan dari cadangan, dan pembaruan sistem. Tadi ada fase tindak lanjut, mendokumentasikan seluruh kegiatan, menyusun laporan, melakukan evaluasi, serta meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dan implementasi sistem monitoring. Dalam penerapan strategi mitigasi ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, mengimbangi ancaman baru, kegagalan memanfaatkan TTP dan EOC, mengidentifikasi pergeseran infrastruktur, menentukan efektivitas kontrol keamanan, dan kelelahan staf keamanan. Ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah ketika kita terkena ransomware, isolasi dan pemutusan koneksi jaringan. Terus identifikasi dan penghentian proses. Terus pelaporan insiden, evaluasi kerusakan, hindari membayar tebusan. Komunikasi dan kompensasi, pemulihan data dan peningkatan keamanan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini ada beberapa strategi untuk ransomware. Yang pertama, rancang simulasi untuk menguji deteksi, validasi kebijakan, dan evaluasi respon terhadap ancaman. Gunakan platform BAS untuk mensimulasikan ancaman ransomware. Uji kontrol keamanan seperti infiltrasi, penyebaran, dan eksfiltrasi data. Analisis hasil simulasi, identifikasi celah keamanan, dan rancang perbaikan. Lakukan simulasi secara berkala dengan ancaman baru untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan organisasi. Kesimpulan pada video kita kali ini adalah strategi mitigasi ransomware di era digital menyoroti pentingnya pendekatan terintegrasi untuk melindungi infrastruktur digital. Teknologi seperti AI dan ML menjadi kunci dalam deteksi dini ancaman, didukung oleh pelatihan sumber daya manusia, kebijakan keamanan yang ketat, dan pembaruan perangkat lunak. Ancaman ransomware berdampak pada aspek teknologi, reputasi, dan operasional organisasi sehingga kesiapan dan kolaborasi lintas sektor menjadi vital. Pendekatan secara holistik diyakini mampu memberikan perlindungan optimal bagi setiap organisasi dalam menghadapi ancaman ransomware. Ada beberapa saran yang mungkin menjadi ending dari video kita ini. Yang pertama adalah pelatihan keamanan cyber. Teknologinya gunakan teknologi canggih, bisa gunakan AI, ML, endpoint untuk mendeteksi pola anomali dan aktivitas mencurigakan. Terus pembaruan sistem, selalu cadangkan data, backup, terus buatkan kebijakan keamanan yang terus kerjasama eksternal dan pemantauan dan evaluasi. Baik, sekian video kita kali ini. Terima kasih.
Semoga bermanfaat.